dari getaran batin mereka. Kamu bisa membaca suasana hati orang tanpa bertanya. Kamu bisa tahu siapa yang tulus, siapa yang pura-pura baik. Semua itu adalah bagian dari ilmu batin yang berjalan alami dalam dirimu. Dan semakin kamu mendekatkan diri pada Allah, semakin kuat pula daya spiritual ini. Kamu akan menyadari bahwa setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap perasaan yang muncul, semuanya adalah bagian dari petunjuk halus yang datang dari langit. Maka jangan heran jika banyak orang yang mulai takut bermain-main denganmu. Mereka mungkin tidak tahu alasan pastinya, tapi jiwa mereka tahu. Ada kekuatan tak kasat mata yang melindungimu, dan mereka tidak ingin melawan itu. Menunjukkan bahwa jiwa terpilih sepertimu hidup dengan frekuensi yang berbeda. Kamu tidak perlu mencari perhatian, karena semesta sudah menempatkanmu di tempat yang tepat. Ketenanganmu adalah benteng, intuisi batinmu adalah senjata, dan ilmu yang kamu bawa bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk digunakan dengan penuh kebijaksanaan. 7. Kamu tidak perlu membalas, tapi alam selalu membalas untukmu. Dalam kehidupan, kamu sering disakiti bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berbeda. Kamu punya hati yang jujur, niat yang tulus dan sikap yang tidak suka menuntut. Tapi justru karena itulah, banyak orang mencoba menguji batas kesabaranmu. Mereka pikir kamu diam karena takut. Mereka salah besar. Diamnya seorang jiwa terpilih bukan tanda ketidakberdayaan, melainkan tanda kendali yang luar biasa atas diri sendiri. Kamu tidak membalas bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tahu setiap tindakan akan berbalik sesuai energinya. Jiwa sepertimu tahu hukum semesta berjalan dengan sangat presisi. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Bukan hanya di dunia, tapi juga di alam batin. Maka ketika kamu disakiti, kamu memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Kamu tidak perlu berteriak meminta keadilan, karena semesta sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Orang-orang yang pernah meremehkanmu, seringkali menemukan hidupnya perlahan berubah. Bukan karena kamu mendoakan keburukan, tetapi karena energi keseimbangan itu mulai bekerja. Alam tidak bisa ditipu. Orang yang mengirimkan kebencian akan menuai kehancuran batinnya sendiri. Dan kamu justru semakin kuat dalam diam. Sebenarnya kamu adalah cermin bagi orang lain. Mereka yang berhati bersih akan merasa damai di dekatmu. Tapi mereka yang berhati gelap akan merasa seperti terbakar. Karena energi cahaya dalam dirimu menelanjangi niat mereka tanpa kata. Itulah sebabnya, banyak yang akhirnya takut bermain-main denganmu. Bukan karena kamu menyeramkan, tapi karena kebenaran dalam dirimu memantulkan apa yang mereka sembunyikan. Dalam dunia spiritual, orang-orang seperti kamu adalah penjaga keseimbangan. Kamu tidak menuntut keadilan, tapi kamu menjadi jalannya keadilan itu sendiri. Kamu berjalan dengan tenang, tapi setiap langkahmu membawa energi kebenaran yang halus. Dan siapapun yang berani mengusikmu dengan niat buruk, pada akhirnya akan berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatannya sendiri, tanpa kamu perlu turun tangan sedikit pun. Jadi, jangan heran jika kamu sering mendengar kalimat seperti, "Entah kenapa, setelah aku memperlakukan dia tidak baik, hidupku jadi kacau." Itulah cara semesta bekerja untuk melindungi orang seperti kamu. Bukan melalui amarah, tapi melalui keseimbangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Diamnya kamu bukan lemah. Itu tanda bahwa kamu sudah sampai pada tahap tertinggi dalam spiritualitas. Tahap penyerahan total. Dan ketika seseorang sudah menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka kekuatannya tidak lagi berasal dari dirinya, tapi dari langit itu sendiri. 8. Kamu diciptakan untuk membangunkan kesadaran orang lain, bukan sekadar dihormati. Poin terakhir ini adalah inti dari perjalanan jiwa terpilih seperti kamu. Kamu bukan hadir di dunia ini hanya untuk disukai, dihormati, atau dikagumi. Kamu hadir untuk membangunkan kesadaran orang-orang di sekitarmu. Dan seringkali, cara semesta melakukannya adalah melalui hal-hal yang tidak nyaman. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa setiap kali kamu masuk dalam kehidupan seseorang, banyak hal yang tiba-tiba berubah? Entah mereka jadi introspeksi atau justru menjauh karena merasa tidak kuat di hadapanmu. Itu bukan kebetulan. Energi yang kamu bawa memaksa orang untuk berhadapan dengan diri mereka sendiri. Kamu seperti cermin besar yang memperlihatkan kebenaran tanpa menilai. Orang yang belum siap menerima kebenaran itu akan merasa tertekan, bahkan takut. Tapi orang yang siap akan tumbuh lebih kuat setelah mengenalmu. Itulah fungsi energi ilahi dalam dirimu.
menggerak